Baik kakak, kita bertemu kembali. Saya buka kegiatan kita pada sore hari ini. Selamat bergabung Kak Dewi. Baik kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kakak? Alhamdulillah sehat. Ya. Tetap berbahagia ya, walaupun dalam keadaan apapun. Sesuai dengan moto kita kemarin, bahwa guru PJOK harus lebih bahagia dibandingkan peserta didiknya. Untuk menulari baik Kak Fitri, untuk menonaktifkan jika tidak diperlukan. Kakak, pembahasan kita pada sore hari ini yaitu tentang persiapan aksi nyata, ya, praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan ini akan menjadi tugas penting bagi kakak semuanya setelah 2 modul kita selesaikan, ya, paket modul 1 yang kita selesaikan dengan cara tatap maya, dan paket modul 2 sebagian kecil kita tatap maya dan sebagian besarnya lagi kita lakukan di tatap muka kemarin. Jadi selanjutnya kakak diharuskan untuk membuat aksi nyata, ya, yaitu praktek pembelajaran. Mari kakak sama-sama kita tenangkan hati dan pikiran, ya, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Apapun keadaan kita pada hari ini dan besok, tetaplah selalu bersyukur dan teruslah berproses, ya. Karena kita harus senantiasa berproses dan belajar untuk lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Ada baiknya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita doa bersama. Kakak, saya mohon satu orang untuk memimpin doa. Ya, walaupun itu hanya bahasa Indonesia misalnya, justru lebih baik karena kita tahu artinya apa. Jadi dimohon kakak yang hadir di ruang jimit ini untuk bisa memimpin doa, karena kita dah selesai 2 paket modul. Alangkah lebih bagusnya kita berdoa bersama untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Silakan kakak, siapa yang bisa memimpin? Monggo. Biarlah saya Kak izin. Oke, belum pernah mimpin doa kan juga. Yuk. Marilah ikuti bersama-sama, baik dilafazkan maupun di dalam hati. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa ya. Yuk, kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, Ya Allah berikanlah kami selalu kesehatan dan keselamatan ya Allah untuk menimba ilmu ya Allah dalam acara PKG ini ya Allah. Ya Allah berikan ya Allah kemudahan ya Allah dalam kami memberikan ilmu maupun kami menimba ilmu ya Allah. Ya Allah dari Tuhan selain Kau ya Allah, permudahkanlah, pemurahkanlah ya Allah segala urusan kami ya Allah yang berkaitan dengan ilmu ya Allah. Jadikanlah ya Allah menuntut ilmu ini ya Allah ibadah untuk kami ya Allah. Dan selalu ya Allah berikanlah keberkahan untuk kami ya Allah. Permurahkan ya Allah, permudahkan ya Allah segala urusan kami ya Allah menimba ilmu ini ya Allah. Tiada yang tidak mungkin ya Allah. Tiada yang tidak mungkin ya Allah kalau Engkau berkehendak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah berikanlah ya Allah kami kekuatan ya Allah untuk menyelesaikan PKG PJOK ini ya Allah dengan deadline yang telah ditentukan ya Allah. Ya Allah permurahkan ya Allah, permurahkan ya Allah, permurahkan ya Allah, dan berilah ya Allah kami semangat ya Allah untuk selalu menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan ya Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Kau ya Allah, tiada mengadu ya Allah selain Kau ya Allah. Permurahkan ya Allah, permurahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Ini udah biasa jadi imam rumah tangga namanya Kak Engki. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama tadi yang dipimpin langsung oleh ketua kelas kita, apa yang kita harapkan selama ini, kegiatan yang kita lakukan selama ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan PKG PJOK ini, pengembangan guru PJOK, kita bisa menerapkan beberapa ilmu yang sudah kita dapati bersama di dalam kegiatan PKG PJOK ini. Dan tentunya bisa kakak terapkan di satuan pendidikan kakak masing-masing. Dan terkhusus untuk peserta didik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Kak Engki atas memimpin doa bersama. Hanya kesepakatan seperti biasa kakak, tidak ada yang berubah. Bahkan kalau bisa kita sudah bertatap muka, jauh lebih baik kalau sudah tidak ada rahasia di antara kita. Jadi menyalakan saja kameranya kan gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, itu dia. Jadi Itu sedikit, dia, Dewiul. Menyalak Eka. sedikit banyak cacat celah saya kakak dah nampak. Kumis saya yang melenting kakak dah nampak gitu. Oke, baik kakak. Adapun agenda kita pada sore hari ini. Yang pertama refleksi. Yang kedua penjelasan tugas aksi nyata. Yang ketiga dialog singkat ya. Jika ada yang perlu ditanyakan. Yang terakhir penutup. Kakak, coba kita berefleksi kembali, mereview apa yang sudah pernah
kita pelajari bersama, mulai dari paket modul 1, ya, yang di situ termuat ada 6 JP kalau tidak salah, 6 materi ya. Tentang bagaimana yang pertama kita melakukan refleksi, baik itu kepada peserta didik kita maupun pada diri sendiri, bahkan untuk rekan sejawat kita di sekolah. Saya yakin dan percaya bahwa kakak semuanya tanpa disadari sudah melakukan refleksi secara alami. Tetapi alangkah lebih bagus lagi, kita selalu berusaha memfasilitasi kegiatan refleksi ini untuk diri kita maupun untuk peserta didik. Yang kedua, kakak tidak kalah pentingnya bahwa dalam pembelajaran PJOK tentunya kita selalu berkutat dengan sarana dan prasarana. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kakak harus bisa dan senantiasa bisa memanfaatkan aset yang ada. Aset based thinking kita. Bagaimana dengan sarana apa adanya, tapi kita masih tetap bisa memfasilitasi peserta didik kita. Juga kakak di paket modul 1, kita juga membahas tentang karakter peserta didik kita. Sebagai guru PJOK yang hebat, kakak tentunya haruslah mengenal karakter-karakter peserta didik kita. Sehingga kita bisa melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kakak masih dengar suara saya? Jangan terhanyut ya. Oke. Suara saya jelas nih. Ini karena nyorak-nyorak kemarin di Hotel Pangeran karena menanti juara umum 1 kan. Jadi semangatnya luar biasa. Sehingga suara pun mulai hilang lagi. Tak sadar diri. Tanya kakak, bagaimana cara kakak melakukan pendidikan inklusi, menyatarakan semua peserta didik. Walaupun dalam penerapannya mungkin ada yang perlu kita bedakan sesuai dengan karakter peserta didik kita. Misalnya peserta didik yang disabilitas dan lain sebagainya. Kakak juga perlu mengingat bahwa di dalam ilmu PJOK itu ada yang namanya isu-isu dalam pendidikan PJOK terkait adil gender dan lain sebagainya. Kakak, setelah kakak mengetahui banyak hal tentang materi yang sudah kita pelajari bersama, khususnya di modul paket 1, kakak perlu merencanakan pembelajaran yang kemas dan menarik, sehingga ketika kakak menerapkan ilmu ini di satuan pendidikan kakak masing-masing, menjadi sesuatu hal yang baru, ya. Menjadi daya tarik peserta didik kita karena ada perubahan sebelum kita mengikuti kegiatan PKG dan sesudahnya kita melakukan kegiatan PKG. Paket modul 2 juga tidak kalah pentingnya kakak. Di situ termuat tentang keterampilan mengajar, ya, strategi mengajar, bagaimana penerapan kita tentang instruksional, non-instruksional, ya kan? Gaya mengajar, model pendidikan gerak, ya.
bagaimana kita mengkonsep gerak itu di kegiatan inti, di kegiatan pemanasan, ya, sehingga pemanasan itu tidak lagi tentang lari-lari keliling lapangan, tapi mengkonsepkan gerakan yang lebih kepada permainan atau game. Di situ juga termuat tentang pendidikan kebugaran jasmani. Bagaimana kakak memfasilitasi peserta didik kita untuk selalu menjalankan kehidupan yang sehat, aktif, dan tentunya bugar. Tapi dalam tanda kutip bukan memaksa peserta didik untuk sentiasa meningkatkan kebugaran jasmaninya, tapi kita memfasilitasi sehingga ada daya tarik peserta didik kita untuk senantiasa melakukan gaya hidup yang sehat. Dan kakak tentunya bukan tentang peserta didik saja, tapi juga tentang diri kita sendiri. Kita di situ kemarin sudah belajar masalah FITT, ya, frekuensi, intensitas, time, dan jenis olahraganya seperti apa. Dan itu adalah prinsip-prinsip kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari terkait kebugaran jasmani. Selanjutnya yang paling terakhir, kemarin persiapan kita yang luar biasa, tentunya sport education model, ya, sesuatu yang baru. Walaupun mungkin pernah kita lakukan, hanya saja kita belum mengetahui namanya. Tapi yang betul-betul perlu kakak garis adalah bahwa sport education model ini bukan hanya tentang event, bukan hanya tentang pertandingan yang menarik, bukan hanya tentang mengumpulkan massa, tapi bagaimana kakak-kakak dengan aset yang ada, tapi kakak-kakak bisa memfasilitasi peserta didik kita dalam melakukan sport education model. Sehingga di situ peserta didik kita saling berbagi peran aktif, ya, mulai dari panitianya sampailah menjadi pemainnya atau atletnya. Dan bahkan ini bisa diintegrasikan ke program P5 kakak di sekolah, ya, sangat bisa sekali. Tinggal kakak bagaimana komunikasi yang efektif dengan kepala sekolah dan tentunya dengan rekan sejawat. Mungkin itu refleksi kita tentang paket modul yang sudah kita selesaikan bersama kemarin. Baik kakak, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sepertinya perlu kakak jawab. Saya akan memberikan waktu sekitar 1 menit. Kakak silakan baca pertanyaan ini. Silakan nanti boleh kakak memanfaatkan kolom chat atau raise hand, ya, menyampaikan langsung. Kita berbagi informasi, ya, berbagi informasi sehingga wawasan kita nambah. Silakan kakak dibaca. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak. Untuk jawab beberapa pertanyaan tersebut. Oke.
Kalau yang sudah menjawab boleh diketik di kolom chat, atau lebih serunya resen aja ke kakak. Kamon Aku ya. 883. Berarti 8 ini loro. Silakan kakak, bagaimana? Kita berbagi cerita apa yang sudah kita pelajari, dan sesi terakhir nanti baru penjelasan tentang persiapan aksi nyata. Oke, kakak, ini waktunya, silakan. Dimulai dari kak siapa ini? Kira-kira. Apakah pemahaman kita sudah mendukung paradigma kita terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya, silakan Kak Engki untuk pertanyaan nomor 1. Kakak tidak perlu khawatir, masih ada beberapa pertanyaan berikutnya. Silakan Kak Engki. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Jadi sepemahaman saya yang pembelajaran efektif itu, keterampilan mengajar efektif, intinya apa yang kita ajar itu bisa tersampaikan dengan berbagai macam cara. Seperti karena kita penyesuaian juga terhadap siswanya sendiri. Karena siswa itu ada yang menangkap pembelajaran secara visual, dia lebih cepat dapatnya. Ada yang secara audio, dan ada juga secara kinestetik. Nah, jadi alangkah lebih baiknya ketiga hal itu kita gabungkan menjadi satu. Nah, contoh murid itu, ya kan pada intinya efektif itu macam mana bisa dia gembira memang berperan peserta didik tuh. Pada intinya dia bisa mendapat apa yang kita sampaikan, apa tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi di sini ada memang siswa itu memahami apa yang kita jelaskan atau yang kita sajikan materinya itu dengan
visual misalnya, contoh passing bola, dengan gambar dia sudah paham. Kita melihat gambar di buku misalnya, sudah paham. Ada juga melihat gambar tuh dia masih bingung. Ada yang secara dengan audio atau mendengarkan kita diskusi. Dan ada juga yang kinestetik, tak ngerti dua-dua itu, dia harus praktek. Jadi alangkah lebih baiknya supaya hal itu efektif, baik dari segi waktu ataupun segala macamnya. Jadi ketiga tadi itu coba kita ramu gitu. Mungkin itu dulu Kak Bambang. Luar biasa Kak Engki. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Kak Eka Saputra. Baik, terima kasih Kak Fasil hebat kami. Rekan-rekan kakak PKG yang saya banggakan. Di sini saya mencoba mengulas sedikit. Saya sepakat tentang yang disampaikan oleh Kak Hengki tadi, bahwa apapun bentuk cara pengajaran yang efektif itu, yaitu tujuan pembelajarannya harus tercapai dulu. Harus tercapai supaya kita dapat mengemas bagaimana metode yang terbaik mengajar siswa itu, terus bagaimana peran kita terhadap pembelajaran yang akan kita kemas tadi. Selanjutnya, kita di situ dapat juga proses penilaian yang sangat efektif. Oh, begini anak ini mampu ataukah tidak mampu atau bagaimana. Dengan demikian, kita dapat meramu kembali apa bentuk kekurangan dan kelebihan yang telah kita miliki terhadap hasil peserta didik tadinya. Yang mana dengan demikian, kita dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik. Oh, begini yang sebaiknya akan kita lakukan. Demikian Kak, terima kasih. Luar biasa Kak Eka dan Kak Engki. Terima kasih atas jawabannya. Seperti yang disampaikan Kak Engki tadi, sesuai dengan karakter peserta didik kita. Ya. Ada yang memahami dengan audio, ada yang dengan visual, dan dikuatkan lagi dengan Kak Eka bahwa tujuan pembelajaran, ya. Jadi terkait 9 aspek pembelajaran yang efektif kemarin, ya, salah satunya itulah tujuan pembelajaran harus jelas. Ya, bagaimana cara persiapan konten kita, bagaimana komunikasi yang efektif terhadap peserta didik kita. Baik, terima kasih Kak. Saya rasa sudah kuat sekali untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, nah ini. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma ya saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kalau tadi mengajar efektif, kalau sekarang strategi mengajar. Silakan Kakak untuk berimprovisasi, cari jawabannya sesuai dengan pendapat Kakak masing-masing. Ya. Apakah pemahaman kita terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya. Strategi mengajar itu terkait instruksional, ya, instruksi ketika kita menyampaikan materi. Apakah kita mendemonstrasikan langsung, apakah dengan pemodelan, dan lain sebagainya. Non-instruksional tentunya instruksi yang secara tidak langsung, ya, meminta peserta didik berbaris, memberi sinyal henti, dan lain sebagainya. Silakan Kakak. Ya, silakan Kak Fitri Novita, sembari menunggu kawan-kawan yang lain menjawab. Silakan Kak Fitri, luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kalau menurut saya sendiri ya Kak ya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau saya pribadi sendiri, karena saya selama ini mungkin boleh dikatakan baru, kalau saya sendiri masih belum sempurna untuk terhadap paradigma PJOK yang saya ajarkan kepada peserta didik. Karena adapun untuk menjadikan paradigma itu sempurna, kita harus memahami beberapa aspek pemahaman yang untuk kita lakukan kepada peserta didik. Misalnya kita harus menggunakan pendekatan aktif kepada peserta didik, mungkin sudah saya lakukan. Kemudian mengenal keragaman siswa kita, karakter siswa ya boleh dikatakan, dan pemberian umpan balik yang membangun. Dan mungkin saya selama ini salah satunya saya belum bisa menyempurnakan paradigma karena saya selama ini mengajar dengan tugas saya saja sebagai selaku guru PJOK mengajar di lapangan. Setelah saya menyampaikan materi, saya tidak pernah melakukan refleksi kepada siswa dan tidak pernah memberikan umpan balik kepada siswa. Dan saya kalau untuk mengintegrasikan kesehatan, saya rasa saya juga, tapi ketika salah satu pemahaman ini tidak saya terapkan kepada siswa, berarti saya menganggap paradigma itu belum sesempurna yang saya terapkan di sekolah saya, Kak. Begitu. Terima kasih. Fitri, sangat menarik ya. Nah, sangat menarik sekali jawabannya. Terima kasih Kak Fitri. Sebuah pengakuan sebenarnya, ya, sebuah pengakuan yang luar biasa bahwa selama ini tidak pernah melakukan refleksi, tapi mungkin pernah, tapi tak terlalu banyak. Ya. Baik Kakak, ada yang ingin menambahkan kembali penguatan tentang pemahaman kita terkait strategi mengajar? Baik Kakak, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin menambahkan tentang pertanyaan dari jawaban dari Kak Fitri tadi. Silakan kakak yang lain. Kakak yang lain yang tak open kamera, suara saya dengar? Kak Adi Zendra, suara saya bisa kedengaran? Oke. Ya, silakan Kak Hengki. Baiklah Kak, cuma di sini saya menambahkan saja yang apa yang disampaikan Kak Fitri itu. Ini mantap nih Kak Fitri, ini gentleman nih, karena dia perempuan, gentle girls. Ya Kak Fitri ya. Jadi tadi itu hampir nyambung juga sebetulnya. Apa dengan efektif itu dengan strategi. Sedangkan strategi ini berkaitan dengan taktik. Ibarat kalau kita buat ada tim main bola, nak kita tanding dengan sekolah lain, tentu kita mengatur strategi kan, macam mana bisa pada intinya mencetak gol. Kembali lagi dari efektif itu, dan untuk supaya efektif itu tentu ada strateginya. Untuk mencetak gol itu kan punya strategi. Jadi pemahaman saya disitulah tadi tuh kita telah belajar juga tentang strategi mengajar. Mungkin di situ kita lebih pada membolak-balik modul lah, membaca lagi dan mereview kembali, bisa tengok YouTube atau rekaman kita selama pembelajaran ini, kita lihat lagi nanti supaya kita lebih mengerti atau lebih bisa mengatur strategi atau taktik untuk sampai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, jadi kalau ditanya apakah kita sudah mengaplikasikan atau belum,
Itu seperti yang disampaikan Kak Fitri. Sebelum dan sesudah kita PKG ini atau dalam proses PKG ini yang awalnya kita tidak tahu nih, ternyata kita sudah lakukan padahal. Cuma kita tidak tahu namanya nih. Ternyata ini nih strategi mengajar loh. Nah, jadi pada intinya Kak Bambang, rasa saya kakak-kakak sini nih dia itu udah cukup mengerti tuh tentang strategi mengajar. Cuma mungkin mau menyampaikan tuh agak susah gitu. Itu aja Kak Bambang. Oke lah Kak Bambang, itu aja Kak Bambang. Ya, luar biasa Kak Anggi. Makanya dari awal dulu sering saya sampaikan bahwa kakak kelas 2 ini sama sekali tidak saya ragukan. Ya, karena kakak adalah orang-orang hebat di satuan pendidikannya masing-masing. Bahkan saya sendiri mendapat banyak ilmu dari kakak semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Enggi. Selanjutnya, kakak, nah, pemahaman kita tentang model pendidikan gerak. Ya. Ini adalah poin terpenting dalam pelajaran PKG PJOK ini. Ya. Yaitu tentang pemahaman kita terhadap model pendidikan gerak. Nah, apakah sudah mendukung paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan, kakak. Kak Sari ini belum muncul ke permukaan nih Kak Sari. Saya tak mau Kak Sari ngambek lagi nanti. Kak Anggi, ada Kak Anggi? Dengar suara saya Kak Anggi? Silakan. Oke Kak Bambang, saya gas terus Kak Bambang ya. Ya, singkat saja dan padat isinya. Ya, Oke, sejauh pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Jadi pemahaman saya model pendidikan gerak itu terbagi menjadi 3. Pertama konsep gerak, kedua komponen gerak, ketiga penerapan gerak ya. Di konsep gerak itu mungkin kita kemarin sudah main map itu kan terbagi konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Sedangkan komponen yang kedua yaitu komponen gerak. Itu ada spesifik movement atau kecabangan. Yang kedua fundamental. Itu fundamental itu kita belajarnya tentang lokomotor dan manipulatif. Jadi siswa itu yang kita belajar itu 3 itu berkaitan erat. Dan komponen yang ketiga itu penerapan. Metode pengajaran, mengatur gerakan peserta didik, dan petunjuk praktis penerapan model. Mungkin itu dulu Kak Bambang. Sedikit Kak Bambang. Luar biasa. Kak Engki, tentunya model pendidikan gerak ini sudah sangat mendukung ya, paradigma kita untuk menguatkan lagi pembelajaran kita terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik kita. Kakak yang masih dengar suara saya boleh jempolnya. Ya, silakan. Ya, Ade.
mau menambahkan sedikit tentang model pendidikan gerak ini. Tadi ada kan disebutkan sama Kak Hengki kalau konsep gerak itu ada 4, jadi saya mau menambahkan aja, yang mana konsep usaha itu seperti waktu, daya, aliran, fokus. Waktu ini yaitu seperti cepat, lambat, akselerasi, daya, keras, lembut, aliran, terikat, bebas, fokus, langsung maupun tidak langsung. Kalau untuk konsep tubuh yaitu seperti orang sendiri, dalam masa, mitra, kelompok, posisi yaitu di atas, di bawah, waktu, bersama, cermin, lingkungan, statis dan dinamis, serta maksud kooperatif, kolaboratif, dan kompetitif. Terus untuk konsep ruang itu ada lokasi, arah, tingkat, jalur, perluasan, bidang. Serta konsep tubuh yaitu bagian tubuh, bentuk tubuh, aksi bagian tubuh, aksi seluruh tubuh. Jadi saya mau menambahkan aja Kak Hengki karena kemarin di tes akhir kalau nggak salah ini keluar gitu soal ini. Ya, baiklah Kak Bambang, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Ade, sangat detail sekali terkait model pendidikan gerak. Tapi yang harus kita ketahui bersama bahwa ya bagaimana cara penerapan kita terhadap model pendidikan gerak di satuan pendidikan kita masing-masing. Apatah lagi Kak Ade ngajarnya TK ya kan. Disitulah bagaimana cara Kak Ade menerapkan model pendidikan gerak ini ya. Pendidikan gerak itu. Ya, di samping kita mengetahui tentang arti atau definisi dari model pendidikan gerak, tapi hal yang paling terpenting lagi adalah penerapan kita ya, terhadap model pendidikan gerak di sekolah kita. Jangan sampai peserta didik kita justru malas bergerak setelah kita mengikuti kegiatan PKG ini. Ya, justru menambah semangat. Terima kasih sekali lagi Kak Ade, luar biasa. Selanjutnya Kakak, ini saya minta Kak Sahari nih tentang kebugaran nih. Soalnya Kak Sahari kemarin udah menjadi instruktur senam kita ya. Saya yakin Kak Sahari ini yang paling sehat nih. Ya kan Kak Sahari? Saya kasih waktu berapa detik dulu. Silakan nanti baru Kak. Oh langsung juga boleh. Oke, terima kasih Fasil, keren kami. Nah, ini senam semangat kemarin tuh ke Fasil itu. Kak saya nengok video tuh. Soalnya apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau untuk pemahaman itu, Kak Bambang, bagaimana ya? Saya sebetulnya balik tadi enggak agak umur dah lanjut macam ini agak itu sikit kalau menerima pelajaran nih agak mantul-mantul masuk gitu. Kejap mantul, kejap masuk gitu. Kalau untuk kebugaran pemahaman saya jujur, saya seperti Kak Ipit tadi. Ini kan belajar nih kan. Memang agak kurang memahami. Tapi kalau untuk menerapkan langsung, insya Allah saya bisa menerapkan kepada peserta didik saya tentang kebugaran, tentang kesehatan, kemudian aktif bergeraknya siswa, pemahaman peserta didik, mood peserta didik. Yang saya jaga untuk pemahaman pelajaran PJOK ini adalah mood peserta didik saya Kak Bambang. Kenapa saya menjaga mood dia? Sebab
dengan mood dia yang stabil, kita lebih mudah memasukkan pelajaran apapun kepada peserta didik. Jadi yang awalnya kalau bagi saya, yang saya tanya kabar anak-anak saya, bagaimana keadaan dia, itu yang saya jaga. Kemudian saya menjaga kondisi fisik dia, mana yang sakit. Jadi kalau untuk kebugaran, insya Allah saya mengerti, tapi macam mana saya nak menjelaskannya Kak Mamang susah juga. Ya begitulah. Terima kasih Kak Sari, sangat luar biasa. Saya juga tidak minta terlalu detail, hanya saja bagaimana pembelajaran model kebugaran jasmani ini. Silakan Kak Erwin Sah. Model kebugaran jasmani ini merubah paradigma kita terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak Fitri dulu, sepertinya Kak Fitri yang mengangkat dulu ya, setelah itu baru Kak Eka. Silakan Kak Fitri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Fasil, semua teman-teman. Ini saya sedikit menambahkan dari Kak Sari tadi. Kalau menurut pemahaman saya, tadi kan kita sudah membahas tentang model pembelajaran gerak. Nah, antara gerak dan kebugaran ini kalau menurut saya ada hubungan. Ketika peserta bergerak secara aktif dan kita sudah mampu menerapkan peserta didik kita bahwasannya sehat itu kita melakukan gerak aktif. Nah, nanti ketika setelah mereka melakukan gerak yang aktif, maka tubuh kita itu akan ada hubungannya dengan kebugaran di dalam tubuh kita. Dan kebugaran ini dari gerak menjadi kebugaran, dan kebugaran ini akan menjadi kesehatan bagi peserta didik kita sendiri. Begitu Kak. Terima kasih. Jadi benar ya apa yang disampaikan Kak Fitri, bahwa gerak dan kebugaran itu tidak bisa ya, saling berkaitan, saling berhubungan. Silakan Kak Ega untuk penguatan. Biasa Kak Fitri. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ini bertolak belakang dengan cerita kita tentang pemahaman model ini. Kemarin pengalaman saya, kebetulan saya mengantar anak ke acara di perpustakaan provinsi ini yang di jalan di daerah Banglas ini. Kemarin saya terdampak buku tentang bagaimana tentang model pendidikan kebugaran ini Kak. Kebetulan yang saya tangkap lebih kurang tentang pemahaman kebugaran ini kemarin yang saya baca tuh Kak ya. Antara model pendidikan kebugaran ini dengan kata pendidikan gerak ini terhadap pendidikan pembelajaran PJOK itu dia tidak sama kayaknya Kak. Kenapa tidak sama? Yang di buku saya yang ditulis oleh Prof. Jurwen itu kemarin disampaikan di situ yang saya baca, model pendidikan gerak itu dia lebih banyak bersifat seperti pemahamannya tentang bagaimana tubuh itu dalam bergerak serta mendorong semua keaktifan siswa terhadap pembelajaran akan dicapai. Sedangkan model pembelajaran yang dimaksudkan PJOK tadi adalah yang lebih spesifiknya Kak. Dia akan diterjunkan langsung bagaimana tujuan pembelajaran itu dapat meningkatkan keterampilan kita terhadap salah satu cabang yang diampunya sehingga dapat berorientasi tentang bagaimana menciptakan prestasi tadi Kak. Di sini saya agak ragunya di sini, apakah benar pendidikan gerak ini tidak sama sih dengan pendidikan PJOK yang akan kita empu Kak. Bagaimana itu Kak? Terima kasih Kak. Luar biasa nih pemahamannya Kak Eka ya. Luar biasa terkait model pendidikan gerak dan kebugaran. Sementara yang disampaikan Kak Fitri tadi ya, saya juga menyetujui, karena apabila peserta didik kita sudah bergerak aktif, maka di situ tentunya semakin bugar lah dia, ya kan?
Tapi tentunya ada poin-poinnya ya yang perlu kita terapkan mengenai penguatan dari KEK tadi juga sangat luar biasa. Tapi yang terpenting adalah bahwa bagaimana kita sebagai guru PJOK memfasilitasi peserta didik kita untuk selalu bergerak aktif ya, dan menikmati gerak yang kita sajikan, baik itu dari materi yang terdapat dalam buku misalnya, ataupun gerak yang memang kita ciptakan dengan sedemikian rupa sehingga peserta didik kita sangat menikmati dan bersenang-senang dengan model pendidikan gerak yang kita ciptakan. Nah, outputnya nanti bagaimana setelah anak-anak bergerak aktif? Tentunya bugar dia. Ya. Tentunya bugar dia dibandingkan dengan peserta didik kita yang mungkin dalam tanda kutip sangat sulit untuk bergerak aktif atau tidak hobi berolahraga misalnya. Mungkin itu penguatan dari saya. Terima kasih kakak, luar biasa. Silakan Kak Engki ingin menambahkan. Ya. Sedikit Kak Bambang ingin menambahkan. Jadi pada intinya kalau di sini yang menurut pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran itu, yaitu gini loh. Kita memberi pemahaman terhadap siswa itu bahwasannya sehat itu belum tentu bugar. Ya, sehat itu belum tentu bugar. Tapi kalau bugar pasti sehat. Nah, jadi gini, dalam apalagi modul yang kemarin kita pelajari modul titik 4 ini, situ pun telah membahas kan tentang pendidikan komponen-komponen apa saja yang ada dalam kebugaran. Setelah itu macam mana tesnya, ya kan? Setelah itu ada juga dia prinsip dasar latihan itu seperti apa. Setelah itu sampai kita membahas tentang membuat program latihan menggunakan pedoman FITT. Jadi pada intinya di sini mantap emang yang tentang model pendidikan kebugaran nih. Memang benar. Kalau tak bergerak itu semua tak dapat. Jadi pada intinya terkadang kita juga harus memberi motivasi bahwasannya kebugaran itu melebihi daripada sehat. Nah, dan juga dia harus tahu untuk mencapai itu gimana kita bisa bugar. Itu bagaimana geraknya seperti apa, proses latihannya seperti apa, dan macam mana kalau kita yang udah dikatakan bugar itu gimana. Tentu murid itu bakalan bertanya, Bu, kami melihat yang kawan yang A dan B itu dari mana kami tahu loh anak itu bugar? Kan tuh nanti timbul tanda tanya sama murid kan? Di mana? Di situlah kita peranan guru itu juga memberikan penjelasan bahwasannya itu ada kategorinya itu bugar itu seperti ini ya. Di mana lihat tesnya? Kita tes di larinya, kita tes misalnya ambil di kardionya. Jadi anak itu pun mengerti dia. Oh ternyata kebugaran itu kita bisa disebut bugar itu. Kita harus sampai gini dari kita. Harus gini. Oh ternyata macam mana bisa tercapai situ. Oh ternyata ada programnya. Oh ini bentuk programnya. Jadi menurut saya apalagi di modul 2.4 itu udah luar biasa ilmu. Saya terima kasih betul nih Kak Bambang. Yang penyusun ini memang pertama itu ucapan terima kasih pada Kak Bambang lah. Kalau tak Kak Bambang juga ngarang kan pusing juga gitu. Jadi cuma kan dasarnya itu di modul itu luar biasa tuh. Ini amal jariah nih untuk yang membuat buku ya. Modul ini luar biasa kalau menurut saya. Itu aja Kak Bambang. Luar biasa. Terima kasih Kak Engki. Silakan Kak Jazal. Terima kasih atas kesempatannya
Kak Bambang. Maaf sebelumnya Kak, saya menghilang. Saya jadi ibu rumah tangga ini nih. Full. Rumah bangkat tes CPNS. Jadi saya berdua. Mudah-mudahan lulus. Amin. Amin. Terima kasih doanya Kak Bambang. Saya ingin menambahkan ya, atau menurut pandangan saya tentang pendidikan kebugaran nih Kak ya. Yang pertama mungkin pendidikan kebugaran ini menurut saya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu melalui aktivitas fisik, dan konsep ini tidak hanya berfokus pada setiap fisik semata, melainkan juga mencakup aspek mental, sosial, dan emosi anak. Tujuan utama pendidikan kebugaran ini menurut saya meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, fleksibilitas, dan komposisi tubuh yang sehat. Kemudian meningkatkan koordinasi, keseimbangan, kelincahan, dan kekuatan. Kemudian tidak lupa juga kita memberikan pemahaman tentang pentingnya aktivitas fisik, gizi seimbang, dan istirahat cukup. Itu aja menurut saya Kak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Yasrizal. Sangat luar biasa. Dari dua orang narasumber kita tadi, ya, membahas tentang kebugaran, yang menjadi poin besarnya adalah bahwa sebagai guru PJOK, sering-seringlah kita mengedukasi peserta didik kita tentang kebugaran jasmani ini. Itu poin yang paling penting. Karena apa? Karena kita hanya melihat peserta didik kita di sekolah saja. Di rumah itu tergantung orang tuanya. Tapi jika kita sering mengedukasi peserta didik tentang kebugaran jasmani ini dan bergaya hidup aktif dan sehat, maka mereka akan terbiasa dengan pola hidup yang sehat sepanjang hayat. Ya, itu yang paling penting. Jadi kakak selalulah untuk mengedukasi peserta didik kita. Baik, terima kasih kakak yang sangat luar biasa. Kelas 2 yang tatap muka kemarin menjadi kelas yang paling favorit, yang sering dielulukan kawan-kawan posda saya yang lain. Sangat terima kasih, luar biasa. Baik, kakak, terakhir tentang sport education model. Ya. Oh, apa ya? Bentar kak ya. Bentar kakak, ada sangkut sedikit. Tentang sport education model. Silakan saya minta Kak Ardi Zendra untuk berbagi informasi atau ilmu tentang sport education model ini. Silakan Kak Ardi.
atau kakak yang lain juga boleh ya pemahaman kita tentang sport education model ini. Ya kan, kakak saya kasih waktu untuk berpikir dulu tentang pemahaman kita terhadap sport education model, apakah sudah mendukung pola pikir kita atau paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apakah sport education model ini sesuatu yang mendukung proses pembelajaran kita dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau tidak. Dan kenapa sport education model ini bisa menjadi salah satu poin penting dalam memfasilitasi peserta didik kita. Silakan, kakak. Kak Fitri Novitasari. Silakan Kak Fitri, luar biasa. Ya, Kak Bambang, saya ingin coba menjawab. Kalau menurut paradigma di sini, SEM ini seperti yang sudah kita lakukan kemarin di sini, kalau menurut saya sangat berpusat pada peserta didik, iya. Karena di dalam sport education model ini, peserta didik itu dilibatkan secara keseluruhan dalam yang sport education model nih. Jadi kalau menurut saya sudah cukup sangat saya pahami di sini keterlibatan mereka di bagian-bagian mereka yang kita di sini sebagai guru hanya sebagai fasilitator untuk memantau bagaimana sport education model ini bisa terlaksana di kegiatan pembelajaran kita, begitu kalau menurut saya, Kak. Karena kan kita sebagai guru seperti Kak Bambang kemarin kan hanya sebagai pengarah dan kami di situ yang bergerak keseluruhan untuk membentuk dari pertama awalnya permainannya, taktiknya, apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana nantinya itu adalah kami. Dan ketika misalnya kami sedikit ada hal yang membingungkan, tentu akan kami kembalikan kepada kakak begitu. Nah, begitu juga dengan peserta didik. Kita di sini hanya sebagai fasilitator dan kita memantau sport education ini untuk pembelajaran kita yang kita laksanakan itu adalah peserta didik bergerak secara keseluruhan. Begitu kalau menurut pendapat saya, Kak. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa Kak Fitri. Mungkin ada Kak yang ingin menambahkan, persilakan. Komennya anak Hengki. Bujang. Baik Kak, tentunya sport education model ini adalah satu materi yang ataupun poin penting untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, karena sudah jelaskan Kak Fitri bahwa di situ peserta didik saling berbagi peran aktif. Kita bayangkan saja bersama, kemarin kita saja yang umurnya sudah larut ini diberi kesempatan untuk mengemas sport education model ini sebaik mungkin. Kakak sangat antusias sekali. Nyiapkan ini. Bahkan ada yang nyiapkan spanduk. Ya, itu nasib baik saya tegah. Kalau tak saya tegah, entah apa jadi pun saya tak tahu. Padahal hal yang terpenting adalah bahwa sport education model ini tentang memanfaatkan aset. Ya, tentang memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Ya. Seperti yang kakak lakukan kemarin.
Sehingga di situ anak-anak berperan aktif, berbagi-bagi tugas. Ya. Itulah cara kita mengedukasi. Ya, ingin perfect ya, luar biasa. Itulah cara kita mengedukasi tentang olahraga ini kepada peserta didik kita. Sempat jadi spanduk menyala, ya, makin menyala kalau spanduk kemarin jadi. Silakan Kak Hengki, ada yang ingin ditambahkan? Baiklah Kak Bambang, sedikit Kak Bambang. Ini sambil bertanya juga sebetulnya. Jadi Kak Bambang, alhamdulillah Kak Bambang, setelah kita mempelajari modul 2.5 ini, masalah SEM ini, karena karena kemarin kan belajarnya saya ngajarnya gerak berirama nih di kelas 5. Ya kan? Materinya gerak berirama. Jadi saya mencoba sekarang itu setelah saya mengajar gerak berirama dan saya coba kemarin saya bagi kelompok anak tuh karena ada tiga pola langkah dan 3 pola ayunan lengan kan, gerak ayunan lengannya. Jadi di situ saya bagi kelompok-kelompok anak itu. Jadi ciptakan berdasarkan 3 ini, boleh kalian kombinasi yang mana terserah gitu. Jadi alhamdulillah itu terbentuk Kak Bambang. Setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 udah terbentuk, saya gabungkan tuh Kak Bambang. Kelompok tuh menjadilah satuan gerak. Udah ada gambaran sedikit kan. Jadi anak-anak tuh mulai terbayang dah Kak Bambang. Pak, saya pakai lagu poco-poco ya kan. Jadi biar paham anak tuh. Jadi gerak berirama itu pembelajaran PJOK itu bukan tentang yang dia tahu kan senam itu kan senam yang setiap Sabtu itu. Jadi saya kasih pemahaman situ. Kalau pembelajaran PJOK senam itu dominannya ke senam lantai. Kalau gerak berirama itulah namanya. Ibaratnya senam kreasi, ya lari ke situ. Jadi anak-anak tuh mulai mengerti. Dan ini ada progres saya Kak Bambang untuk penerapan SEM ini Kak Bambang. Karena siswanya sedikit tuh, maksudnya satu kelasnya sedikit. Kalau dia jadi peserta juga, enggak bisa Kak Bambang menurut saya. Karena terlalu sedikit. Jadi rencananya mau saya buat pertandingan senam itu atau gerak berirama itu per kelas Kak Bambang. Jadi yang di kelas 5 yang saya ajar itu tugasnya menciptakan gerak senam. Walaupun sedikit geraknya. Jadi pemanasannya intinya sama pendinginannya itu harus ada. Ya kan? Jadi setelah dia buat itu, nanti barulah kami buat coba mengaplikasikan berdasarkan ilmu yang saya dapat melalui modul 2.1 dan keterangan-keterangan dari Kak Bambang juga. Saya mencoba nih menerapkan apa itu SEM. Gitu Kak Bambang, saya mencoba nih. Makanya saya tanya, ini kan karena saya baca kan gini kan, ruang lingkup SEM itu kan boleh di kelas, boleh antara kelas, boleh satu kelas kan gitu. Ya pada intinya dia merasakan macam mana hufaria pertandingan yang sebenarnya. Kan itu kan, ya pada intinya. Jadi saya sekarang asur-asur Kak Bambang, maksudnya itu anak itu saya tugaskan untuk boleh kalian cari referensi YouTube membuat bakunya gerakan senam yang dibuat oleh kelas 5. Setelah itu, ini bakalan di-share setiap kelasnya. Dan asesmennya tuh, penilaian untuk pertandingan itu, nanti mungkinan saya bantu Kak Bambang untuk kategorinya, pemantapan atau segala macamnya. Mungkin itu dulu Kak Bambang. Ya, luar biasa Kak Hengki. Terima kasih informasi yang diberikan. Juga menambah wawasan untuk kita bersama, untuk saya tentunya, ya, tentang pengaplikasian SEM ini di sekolah. Ya. Bisa per kelas, bisa satu kelas, dan bisa membuat event besar. Ya. Tapi yang perlu diingat Kakak adalah kita butuh waktu untuk mengenalkan ini kepada peserta didik kita dulu, ya, secara perlahan, sehingga ketika nanti kaitan SEM ini kita terapkan, bisa jadi tagih anak itu nanti, ya, bisa jadi tagih.
minta terus, Pak bikinnya kayak kemarin, Pak bikin lomba kayak kemarin, Pak. Ya, karena dia sudah bisa menikmati. Itu satu cetusan yang luar biasa, Kak Hengki, ya. Sehingga siswa kita berkreasi tentang bagaimana gerak berirama itu. Baik, Kakak, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Keterampilan, tujuan, paradigma, perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik kita. Di bagaimana modul-modul yang sudah kita pelajari ini merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita bahwa materi ini sudah sangat mendukung untuk melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya Kakak, kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata yang akan Kakak lakukan nanti di sekolah masing-masing sebagai penunjang atau keberhasilan Kakak mengikuti kegiatan PKG ini yang akan diupload linknya di LMS dan juga menjadi salah satu penilaian atau syarat Kakak untuk bisa lulus PKG PJOK ini. Ini penting bagi Kakak. Ini jika ada kawan-kawan yang mungkin terkoneksi tapi tidak berada di ruangan ini, mohon Kakak untuk mengulasnya kembali bersama jika Kakak kurang memahami, ya, bagi Kakak yang tidak berada di ruang Jimit ini. Ya, Kak, ya, setelah mempelajari modul 1 dan 2, Kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, ya, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Setelah kita mempelajari modul 1, modul 2, bagaimana cara kita mengimplementasikan, ya, mengeksplorasi melalui aksi nyata. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik kita. Ini awalnya, ya, atau startnya. Jadi Kakak hal ini adalah wajib untuk diimplementasikan dari apa yang sudah kita pelajari, dan cara kita mengeksplorasi pemahaman kita adalah melalui aksi nyata kita atau video pembelajaran yang sudah kita kemas dengan baik. Selanjutnya Kakak antar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik diharapkan muncul pada peserta program PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Ya, ini penting Kakak. Aspek yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, bagaimana cara Kakak nanti? Ya, nanti akan kita bagikan. Bagaimana mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan
strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kita. Ya, menerapkan strateginya. Strategi yang sudah pernah kita pelajari bersama. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Bagaimana cara kita merancang asesmen itu dan bagaimana cara kita menerapkan. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati berdasarkan RPP atau modul ajar. Pertama. Yang kedua, ya, yang RPP atau modul ajar yang sudah dibuat rencana asesmen otentiknya. Yang kedua, rekaman video. Ya, pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar. Sebenarnya agak ini penting. Rekaman video pertama berisi kegiatan pembelajaran awal. Kedua, kegiatan pembelajaran inti. Maksimal 30 menit tanpa edit. Ya. Yang di blok itu berarti poin pentingnya. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Ya. Tanpa edit. Ketiga, kegiatan pembelajaran akhir atau penutupan. Yang keempat, refleksi. Ya. Refleksi itu boleh pasca pembelajaran atau dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni. Testimoni peserta didik kita. Apa yang mereka rasakan setelah kakak memfasilitasi peserta didik kita? Ya. Itu testimoni. Refleksi. Dalam menilai aksi nyata, tentunya saya harus menyesuaikan antara perencanaan pembelajaran atau modul ajarnya dengan video yang diunggah. Dengan nanti modulnya lain, video yang diunggah materinya lain. Ya, jadi harus sinkron ya antara modul ajar yang kakak rencanakan atau kakak siapkan itu juga harus sesuai dengan video pembelajaran yang kakak buat. Contohnya kakak praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, penugasan mandirinya. Tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya. Tujuan pembelajaran aksi nyata ini kakak. Jadi di situ kakak mengembangkan praktek pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana aspek penilaiannya dan juga bagaimana nanti lini masa kakak, ya, tepat waktu atau tidak. Dan tentunya nanti di akhir kakak melakukan refleksi terkait aksi nyata. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali di modul 1.6 ya, tentang pengembangan perencanaan modul ajar PQuad Design. Ya.
ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, ada pentahapan konten atau pemprogresan, ya. Pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan, dan pembelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam. Melalui pembelajaran diferensiasi tentunya, karena karakter peserta didik kita yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK terkait adil gender dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang keputusan kita tidak sepenuhnya bisa diterima oleh peserta didik kita maupun rekan sejawat ataupun kepala sekolah bahkan. Cara kita menggabungkan siswa bagaimana? Apakah pantas peserta didik kita gabung jadi satu ketika main sepak bola misalnya antara putra dan putri dan lain sebagainya. Dan tentunya pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Aset based thinking kita. Pemanfaatan aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Ya, bagaimana cara kita merancang itu? Modifikasi. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Pada pentahapan konten atau langkah-langkah pembelajaran nanti, kakak, di mana poin asset based thinkingnya kakak? Apa fasilitas yang kakak manfaatkan? Ya. Selanjutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni ada 3. Kakak boleh membuat video pembelajaran melalui model pendidikan gerak, lokomotor, non-lokomotor. Ya. Boleh membuat model pendidikan kebugaran yang disampaikan Kak Hengki terkait senam dan sebagainya. Boleh membuat model pembelajaran sport education yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi kakak, 3 poin penting itu yang akan kakak buat di video pembelajaran nanti. Pilih salah satu. Kalau memang kakak bisa menggabungkan ketiga itu, seperti yang dilakukan Kak Hengki tadi, model pendidikan kebugaran, ya kan, bahkan dikemas dengan sport education model, jauh lebih baik. Ya, tapi kakak jangan terpancing sport education model saja. Model gerak boleh. Ya, bermain bola contohnya kan itu model pendidikan gerak. Ya kan? Bagaimana cara asset based thinking kita modifikasi. Model pendidikan kebugaran boleh. Sport education juga boleh. Yang penting nanti sesuai dengan modul ajarnya. Selanjutnya ada penerapan. Ya. Ada penerapan rancangan asesmen otentiknya dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam modul ajar, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi ada nanti perancangan asesmen otentiknya di modul ajar kakak. Ya, jangan sampai ditinggal. Kemudian setelah kakak membuat semuanya, setelah dikemas dengan baik modul ajarnya, video pembelajarannya ditata dengan rapi, angle-nya pas, angle kanan ke kiri, semua peserta didik harus kelihatan.
Suara kakak juga harus jelas, walaupun tidak bisa menggunakan mikrofon misalnya, tapi bagaimana suara kakak bisa terdengar jelas di video tersebut. Kemudian kakak unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran. PJOK praktek mengajar. Ya, pada intinya adalah praktek mengajar. Rekaman video tersebut di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Kakak tetap perhatikan due date-nya. Terus situ dijelaskan di kelas ya. Tapi kakak sangat boleh dan sangat dianjurkan oleh di lapangan. Maksudnya itu boleh kakak mulai pembukaan misalnya di kelas ataupun kegiatan inti langsung ke lapangan boleh. Ya. Yang penting ada video praktek mengajarnya dan sesuai dengan modul ajar. Maka pilihlah ketiga model tadi itu. Pendidikan gerak atau kebugaran atau sport education model. Kakak aspek penilaiannya ya. Ini yang bakalan saya nilai, saya jelaskan juga ke kakak. Pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 1, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Bagaimana nanti kakak lingkungan belajarnya kondusif, nyaman. Jangan sampai nanti di video itu kakak maaf cakap pelintang bukang. Itu entah kemana peserta didik, entah kemana. Ya kan? Jadi harus kondusif di video itu. Yang kedua, ada interaksi antara guru dan peserta didik. Ya. Ada timbal balik antara guru dan peserta didik. Jangan sampai kita hanya sistem komando saja atau senyap menjadi video. Yang kedua, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif kita. Ceria kita misalnya. Ketika kita berinteraksi dengan peserta didik. Jangan sampai nanti di video pembelajaran itu, video mengajar itu, kakak semetong semacam, nyemuncung semacam, jangan. Ya. Nampakkan aura positifnya. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada pembukaan proses belajar. Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Ya, harus ada aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar yang akademis, ya, waktu belajar yang baik, menyesuaikan waktu. Keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Buatlah versi terbaik kakak. Jangan terlalu khawatir dengan orang lain. Ya, jangan kakak, nengok video ini harus buat seperti ini, nengok video orang ini seperti ini. Buatlah versi terbaik kakak. Carilah referensi yang menurut kakak baik. Tapi tetap tampilkan versi terbaik kita. Yang selanjutnya, penerapan pembelajaran berbasis model. Bagaimana kakak memilih model pembelajaran tadi itu? Ya. Gerak, kebugaran, SEM. Ya. Yang ketujuh, penutup. Bagaimana cara kakak melakukan proses pembelajaran di akhir pembelajaran nanti atau penutup. Poin penilaian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen dalam pembelajaran PJOK. Bagaimana cara kakak merancang asesmen itu? Bagaimana cara kakak menerapkannya? Ya.
penerapannya bagaimana. Selanjutnya kakak, ada refleksi. Kakak yang masih dengar suara saya, mohon jempolnya. Ya. Sehingga saya tidak merasa bersendirian di sini, karena saya takut dengan kesendirian ini. Oke, thank you. Ya. Karena saya takut sendiri kan. Makanya saya minta temenin di Jimit ini. Kakak setelah melakukan video pembelajaran nanti, kakak akan melakukan refleksi. Ada di LMS itu. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Ya, seperti yang kakak lakukan di refleksi tatap muka kemarin. Karena ada itu ya. Yaitu what, so what, and now what. Yang dipelajari di modul 1 kemarin ya. Tahap pertama tentang apa? Menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Ini nanti ya kayak setelah kakak melakukan aksi nyata. Itu ada nanti di tugasnya di LMS. Yang pertama tentang apa? Menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Tahapan yang kedua, so what? Menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Tahapan refleksi terakhir adalah pertanyaan now what? Sekarang apa? Terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Apa yang akan kita sampaikan? Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Dan bagaimana nanti ya, untuk pembelajaran PJOK yang akan datang? Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional, manajerial kelas, isu-isu kontekstual, dan dari pengajaran yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya kakak, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta PKG ini maksud saya, yang perlu diperhatikan kakak ketika proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujur saja. Ya, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi. Nah, apa yang kakak akan lakukan untuk memperbaikinya. Ya, jujur saja. Kakak harus tahu di mana letak kesalahannya dan bagaimana perbaikannya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan selama kita berproses di PKG ini. Ini poin-poin penting kakak ketika kakak nanti melakukan tugas refleksi setelah aksi nyata.
Ini contoh rubrik penilaian refleksi terampilan mengajar video gambar besar pada peserta didik. Tahapan what, so what, dan no what. Boleh nanti kakak baca ya. Di situ ada sangat baik, baik, cukup, kurang ya. Serta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Ini kakak nanti bisa baca-baca kembali. Bagaimana penilaian kakak nanti, apakah termasuk kategori sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Ini lini masanya kakak ya. Ini masa untuk aksi nyata. Ini penting. Yang pertama, penyusunan modul ajar. Ya, persiapan pertama setelah kita sesi tatap maya ini, kakak menyiapkan modul ajarnya. Yang ketiga, upload modul ajar dan videonya, video pembelajarannya. Rentangnya itu 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi kakak ini jimit terakhir kita setelah pembelajaran aksi nyata. Jadi 8 hari nanti kakak akan menyiapkan proses pengambilan video. Saya berharap kakak jangan sampai teledor. Jangan sampai nanti mentang-mentang jatah harinya 8 hari, tapi kakak tidak memaksimalkan waktu. Ya sama aja nanti ya. Ya, hanya berkutat pada asset based thinking aja. Pada pemikiran aja. Oh, kerja gila. Lama nih, 8 lagi lama tuh. 3 hari siap nih. 2 hari siap nih. Ini kalau saya lagi buat video siap. Wah, sekali dah sampai masa, hitam. Ya kan? Karena kakak semuanya kan kebanyakan banyak jadwal ya, sibuk. Jadi nanti fleksibel aja dan dikondisikan dengan baik terkait tugas 8 hari ke depan. Yang terakhir, refleksi aksi nyata. Setelah 8 hari, kakak sudah melakukan menyusun modul ajar, membuat video. Yang terakhir adalah refleksi aksi nyata. Dan itu ada di LMS kakak ya. Silakan kakak nanti lihat. Oke, kakak, mungkin ada yang ditanyakan terkait persiapan aksi nyata, dipersilakan. Kita saling berbagi informasi untuk persiapan aksi nyata kakak semuanya. Silakan kakak. Ya, silakan Kak Fitri. Monggo, Kak Fitri. Hai. Mana pergi Kak Fitri sih? Ini Kak, yang saya masih bingung dan ingin saya tanyakan tadi kan di situ ada penjelasan tentang durasi waktu pengambilan video itu, di situ kan kegiatan intinya 30 menit. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah itu hanya kegiatan intinya saja 30 menit, berarti awal dengan akhirnya itu dihitung lain gitu Kak? Atau keseluruhannya 30 menit? Soalnya tadi kan di situ ada keterangan kegiatan inti 30 menit begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Fitri, luar biasa. Ini juga nanti disampaikan ke kawan-kawan yang mungkin di sesi ini tidak bisa kondusif karena ada beberapa pekerjaan atau permasalahan. Jadi kakak nanti saling berbagi informasi lah ya. Di situ dijelaskan ya, yang pertama kegiatan pembelajaran awal. Boleh di luar kegiatan inti. Jadi poin pentingnya adalah kegiatan inti itu maksimal 30 menit tanpa edit di kegiatan intinya. Jadi pembukaannya itu ya, kemarin KK sudah sempat nanya juga di tatap muka kemarin, mungkin saya salah
dalam menyampaikan, akan saya ulas kembali. Pembukaan itu boleh di luar kegiatan inti. Ya. Begitu juga dengan kegiatan pembelajaran akhir. Begitu juga dengan refleksi, misalnya. Kalau kakak melakukan refleksinya di akhir. Dan juga di luar testimoni peserta didik. Jadi kakak misalnya nanti kegiatan pembelajaran awalnya di kelas misalnya ya, boleh. Ataupun langsung di lapangan, bla 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 bla, kegiatan pembelajaran, masuklah kakak ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti inilah kakak harus fokus dan 30 menit tanpa diedit. Ya. Kegiatan inti kan kemarin kita sepakat dan sudah kita pelajari bersama bahwa konsep gerak itu diterapkan di kegiatan inti. Ataupun pemanasan itu dilakukan di kegiatan inti. Pemanasan tidak harus dengan berlari-lari, tapi boleh dengan bermain. Setelah itu baru kakak misalnya membuat penutup di luar 30 menit, boleh. Ya, setelah itu baru testimoni. Pertanyaan langsung. Jadi Kak, kegiatan sedikit tanya lagi. Jadi kegiatan awal dan kegiatan akhir itu boleh kita putus ya? Atau langsung digabung? Maksudnya tuh kita kan nanti membuat video kan, intinya kan kegiatan inti itu yang tidak boleh terputus 30 menit. Atau kan nanti kan bisa jadi kan kita mengedit untuk pembukaan gitu, terus nanti akhir gitu. Nah, berarti bisa kita lainkan sesinya gitu kan Kak? Boleh. Seperti tulisan berjalan gitu lah ya. Ya, begitu. Gini. Ya. Buka slide baru langsung kegiatan inti gitu misalnya. Boleh. Berarti yang kegiatan intinya itu yang benar tidak boleh terputus berarti Kak ya? Ya. Oke. Tanpa edit. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Itu Kak ya penjelasan tentang video. Ya, silakan Ketua. Oke, mungkin yang disampaikan Kak Fitri atau pertanyaan Kak Fitri nih, Kak Bambang, mungkin saya cukup paham nih. Jadi video itu kan pada intinya itu seperti yang Kak Bambang jelaskan, 30 menit itu inti, itu tidak boleh diganggu gugat. Itu maksimalnya 30 menit. Ya. Jadi pembukaan sama penutupan. Di sini yang testimoni ini saya agak rancu nih Kak Bambang. Testimoni ini tuh gambarnya seperti apa? Contoh, ini kan dari sampai penutupan nih, baru ada testimoni. Testimoni ini di video kan? Atau apa maksud testimoni ini sebetulnya Kak Bambang? Masih agak anu. Oke, luar biasa. Saya jelaskan. Macam kita beli barang di Shopee, ingat? Setelah kita beli barang, nanti ada keluar testimoni. Setelah saya menggunakan kacamata ini, penglihatan saya semakin baik misalnya. Kan testimoni itu. Jadi kakak nanti akan berinteraksi dengan peserta didik kita di akhir. Ya. Yang penting ada poin testimoninya. Kalaupun kakak nanti melakukan itu di penutupan, silakan saja. Nah, ya, nanti misalnya kakak tanyakan ke peserta didik. Umpan balik lah testimoni. Bagaimana anak-anak semuanya dengan kegiatan pembelajaran yang Bapak sajikan ini, apa yang kalian rasakan? Bagaimana refleksi Kak Bambang ya? Ya, lebih kurang seperti itu. Lebih kurang, cuma dia di dalam masih kategori penutupan lah ya. Berarti bukan penutupan tuh testimoni pula lagi, bukan ya? Berarti dia di dalam penutupan tuh ya? Ya, boleh di penutupan, boleh setelah, ataupun boleh kakak misalnya kakak jelaskan saja misalnya pengambilan kegiatan aksi nyata ini kan video. Kalau anak-anak Bapak belajar dengan di video ini kegiatan aksi nyata ini, bagaimana yang anak-anak Bapak rasakan, boleh, tak masalah. Itu kan testimoni juga, ya, testimoni terkait
aksi nyata gitu. Jauh lebih baik. Diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Itu testimoninya sampel atau keseluruhan, Kak? Ditanya? Sampel boleh, secara keseluruhan boleh. Nah, tanya satu-satu, kalau sampai 60 orang, duit Itu ada. bibil. Enggak lah, tak sampai segitu. Oh, berarti sampel bisa ya? Agak berapa siswa begitu ya? Ya, Terima kasih. Dan juga nih Kak Bambang, ada satu lagi Ya. Kak Bambang. Di LMS nih, situ kan untuk pembuatan aksi nyata itu kan ada beberapa poin tuh yang dijabarkan. Kalau misalnya penilaiannya apa? Kalau misalnya mencukupi kriteria, itu kan dapat ratingnya itu. Kalau 4 indikator terpenuhi, berarti kan mantap, 7,14 PTS nih, apa ini? Berarti dia sempurna kan gitu. Jadi Kak Bambang, sedikit Kak Bambang, biar kami tahu juga nih Kak Bambang, karena dapat bocoran juga Kak Bambang. Dan artinya pengerjaan tugas-tugas kami ini kan presentasinya ada Kak Bambang. Setiap tugas-tugas kita ada presentasinya. Ini sedikit mau nanya nih Kak Bambang, persentase untuk mengerjakan aksi nyata ini berapa Kak Bambang? untuk aksi nyata, Ya, bentar Kak. dengar kabarnya lumayan besar Kak Bambang, cuma kan awak Ya. nak minta kepastian Kak Bambang. Ya, karena ini Jadi mungkin ini poin motivasi pentingnya kawan-kawan memang memang di aksi nyata Kak ya. Ibarat kata puncaknya itu. Nanti aksi nyata, RTL, bukti karya, gitu. Bentar Kak ya. Kita cek pastinya dulu. Oke. 25% Kak. Dari keseluruhan kegiatan PKG ini ya. Jadi untuk aksi nyata itu 25%. Ya, itu penjelasan saya terkait tugas aksi nyata. 25%. Jadi kakak nanti sesuaikan saja. Pilihlah menurut kakak yang menarik, ya. Mudah belum tentu menarik, menarik belum tentu mudah. Jadi silakan kakak buatlah versi terbaik kakak untuk tugas aksi nyata ini. Sesuai kakak? Jangan terlalu dibebankan sangat. Silakan, Kak Enggi. Jadi Kak Bambang mengingat dan menimbang Kak Bambang, karena cuaca ini kan agak-agak ekstrim sekarang nih kan, musimnya memang harus menggunakan ember sekarang, hujan terus. Jadi misalnya nih, tentu kami kan mempersiapkan yang namanya modul ajar dulu dengan sesempurna mungkin, ya kan, berusaha nih untuk sesempurna mungkin. Karena saya amati dari keterangan Kak Bambang tadi, penjelasan masalah untuk penyiapan aksi nyatanya itu pada intinya saya tangkap memang segala proses pembelajaran dari awal kemarin sampai dengan detik sekarang itu dirangkum menjadi satu. Jangan gitu. Jadi tentu pun kami di sini kan sebagai peserta kan menginginkan nilai yang bagus lah. Apalagi persentasenya untuk aksi nyata ini kan lumayan nih. Gimana Kak Bambang? Misalnya terjadilah Kak Bambang, ibaratnya yang tidak diinginkan. Ya kan, kami udah siap-siap nih. Ternyata kami menyiapkan modul aja dengan sesempurna mungkin, itu udah ngabis waktunya 5 hari. Tinggallah waktu 3 hari. Ternyata hari ke-8 itulah kami membuat video tadi.
Rencana nih dia ada diajar siswanya kan, kasih pemahaman dulu kan gitu kan, kasih pemahaman apa segala macam. Ternyata hujan pula di hari ke-8 itu Kak Bambang. Padahal progresnya rencana video itu di lapangan Kak Bambang. Jadi gimana tuh Kak Bambang? Mensiasati itulah Kak Bambang. Oke, terima kasih Ketua. Saya yakin ini juga pertanyaan dari kawan-kawan juga ya. Kita udah mantap nih persiapan. Ada alam pula yang tak bersahabat. Kalau terkait hal itu, saya yakin persiapan kakak sudah matang. Tapi kalau udah tentang alam ataupun ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita, ya fleksibel aja lah. Yang penting kakak memang betul-betul melakukan dan berkomunikasi dengan saya. Ya, berkomunikasi dengan baik. Tapi saya rasa dengan waktu 8 hari ini, kakak bisa mengkondisikan terkait tugas aksi nyata ini. Ya. Ini nanti memang tugas di aksi nyata ini telat pun masih bisa diupload. Kan gitu. Ya. Sejujur aja saya katakan nih, telat pun masih bisa diupload. Tapi tentunya kita pengen sesuatu yang sedikit naik lah levelnya. Yang kemarin-kemarin itu sebelum tatap muka, setelah tatap muka ada peningkatan sedikit. Apatah lagi, waktunya 8 hari kan gitu. Jadi nanti Kak Engki dan kawan-kawan ya disesuaikan saja. Kalau ada apa-apa permasalahan dan kendala, ya silakan terus terang saja. Jujur-jujur saja. Tidak ada dusta di antara kita. Itu poin pentingnya kakak ya. Sesuai? Bungkus? Oke, baik. Kak, tidak ada pertanyaan. Kita tutup sampai di sini. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Hampir 4:30 ya. Terima kasih kakak yang luar biasa atas waktunya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Manalah tahu kadang-kadang apa yang saya sampaikan tuh berbelit-belit, ataupun lidah saya keluh, atau mungkin saya pelat. Saya mohon dimaklumi ya, kakak. Pergi Jakarta, nah ini deh. Ini kalau kita bahasa Jakarta, jadinya. Kalau bahasa Melayu, jadinya. Hilang dulu dah, ulang nih. Jawab pantun ini penting juga nih. Gitu. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama PJOK yang hebat ini. Oh, cakepnya. Ulang. Cakepnya Ulang. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Sesuai. Bersama guru PJOK yang hebat ini. Cakep. Lalu di hati dan terinspirasi. Keren. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Selanjutnya kakak, terima kasih. Terima kasih sudah bersamai saya hari ini. Terima kasih sudah saling berbagi informasi. Terima kasih sudah aktif. Dan terima kasih juga sudah saling berbagi.
Dan terima kasih juga selama ini kakak sudah membantu dan melayani saya dengan sangat baik. Dan Menyala banyak-banyak terima kasih, Kak. luar biasa, plus 2. Menyala Kak Eka. Kak, izin Ya. Oh ya? nak izin pantun jugalah. Oh, lah. Ini deh. Lah dia tuh. Aku berdebar tuh. Pena dan pensel teman sehati. Asik. Cakep. Ini sama Jaga. kita pergi jalan. Persahabatan kita tetaplah Cakep. abadi. Walaupun jauh tetap di hati. I love you. Suai. Mantap. Terima kasih Kak. Pantunnya luar biasa Kak Eka. Saya tutup dulu. Sebelumnya kita sesi foto sebentar. Buka kameranya Kakak. Menyala kameranya. Ya. Sebagai jurnal. Mana Iya. apa yang lau-lau ganteng-ganteng nih dah. Rai. Wah, Mbah muncul Mbah. Wah, itu dia. Suhu. Mbak ada nih. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Mau di luar negeri. 1, 2, Di luar 3. negeri aja loh. Di luar Oke, negeri. baik Kakak. Sudah ikut ini dengan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada silap kata atau kata bahasa. Sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selalu